Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jadi sehat semua ya. Ibu mau bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Bagus, jadi hadir semua ya pada hari ini. Jadi sebelum kita memulaikan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Muatan matematika, pembelajaran 1 yang materinya adalah pengukuran satuan panjang, berat, dan waktu dengan satuan baku. Jadi, yang pertama kita akan belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Anak-anak, ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jadi, setiap alat ukur tersebut bisa digunakan sesuai dengan benda yang akan diukur. Contohnya, seperti yang pertama ini, yang ibu pegang adalah penggaris. Penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang lebih dari 1 meter. Dan contoh yang kedua ini adalah meteran kain pita, kain atau pita. Anak-anak pasti tahu bukan, meteran kain atau pita ini digunakan oleh para penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Nah, contoh yang ketiga adalah meteran roll kecil. Jadi anak-anak bisa melihat saja gambar yang tertera di samping ini. Jadi ini adalah gambar meteran roll kecil. Anak-anak pasti pernah lihat bukan? Jadi meteran roll kecil ini biasa digunakan oleh para tukang kayu yang biasanya untuk mengukur panjang kayu atau panjang ruangan. Dan contoh yang lain adalah meteran roll besar. Jadi anak-anak bisa melihat gambar yang ada di samping ya. Jadi biasanya meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur hingga lebih dari 50 meter. Jadi selanjutnya ini adalah tangga satuan panjang. Anak-anak bisa melihatnya ya. Jadi ini adalah tangga satuan panjang. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan anak-anak bisa melihat ini ada anak panah yang naik dibagi 10 dan anak panah yang menurun kali 10. Anak-anak tahu tidak maksudnya ini apa? Jadi maksudnya ini adalah untuk ketika kita akan mengubah satuan panjang. Misalnya ketika kita akan mengubah sentimeter menjadi meter. Nah, ini kan akan naik, jadi akan dibagi 10. Kemudian ketika kita ingin mengubah satuan kilometer menjadi meter, dia turun jadi dikali 10. Jadi anak-anak sudah paham atau belum dengan pengukuran panjang dengan satuan baku yang sudah kita bahas tadi? Atau ada yang ingin bertanya tentang materi yang tidak dipahami? Tidak ada? Bagus, jadi sudah paham semuanya ya. Nah, baik, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengukuran berat dengan satuan baku. Setelah tadi kita belajar tentang panjang, nah sekarang kita akan belajar tentang berat benda. Untuk kita dapat mengetahui berat sebuah benda, maka kita memerlukan sebuah alat yang namanya adalah timbangan. Ada berbagai jenis timbangan yang sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping. Anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar timbangan berat badan. Timbangan berat badan ini biasa kita gunakan untuk menimbang berat badan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, ini ada timbangan neraca.
Timbangan neraca ini biasa kita lihat atau kita temui di penjual-penjual perhiasan atau toko emas. Timbangan neraca ini biasa digunakan untuk menimbang perhiasan. Nah, selanjutnya setelah Ibu menyebutkan dua timbangan yang tadi, apa anak-anak bisa menambahkan lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang berani menjawab? Ya, benar sekali. Jadi, contoh selanjutnya adalah timbangan rumah tangga seperti ini. Timbangan rumah tangga ini yang biasa kita gunakan di dalam rumah. Misalnya, ketika Ibu ingin membuat kue, nah Ibu akan memerlukan beberapa bahan seperti 1 kilo tepung, 2 kilo gula, dan sebagainya. Itu akan ditimbang dengan timbangan rumah tangga. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar tentang tangga satuan panjang, nah ini selanjutnya ada tangga satuan berat. Ini hampir sama dengan tangga satuan panjang yang tadi. Ini ada terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, kemudian gram, desigram, sentigram, dan miligram. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah tentang pengukuran waktu dengan satuan baku. Tadi kita sudah belajar tentang panjang, kemudian berat, dan sekarang ada pengukuran waktu. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan waktu adalah yang pertama stopwatch. Stopwatch ini biasanya digunakan untuk pelari. Kemudian yang kedua ada jam digital. Jam digital ini sudah sering kita lihat karena sudah banyak yang memakainya. Dan yang terakhir ada jam analog. Berbeda dengan jam digital, kalau jam analog ini yang dilihat ada jarum panjang dan juga jarum pendek. Baik, sudah paham kan anak-anak setelah kita sudah membahas tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran waktu. Jadi, sudah paham semuanya ya? Baik, setelah itu anak-anak coba buka buku siswa halaman 7. Di situ ada tugas yang akan kalian kerjakan. Kemudian jika sudah selesai dikumpulkan ke Ibu ya. Jadi anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang tidak dipahami? Tidak ada? Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.